Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala dengan syarahnya dari Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 19 ya, berkaitan dengan sikap ghulu dalam beragama. Nah ini kalau kita lihat judulnya, yaitu diantara sebab kafirnya manusia dan meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu, yakni sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang salih. Sikap berlebihan terhadap orang salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama perlu kita fahami bahwa agama Islam ini agama pertengahan. Agama pertengahan. Ya, apa dasarnya para jamaah? Kalau dikatakan bahwa agama kita ini agama pertengahan, kita lihat pada ayat terakhir dari Al-Fatihah. Apa bunyinya? Ayat terakhir dari surat Al-Fatihah apa bunyinya? Yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Nabi mengatakan al-Yahud, orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata Nabi apa? An-Nasara, kata Nabi. Nah di sini ya bisa kita lihat dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan yakni dua golongan manusia. Tentu mereka semua dari ahli kitab ya. Golongan pertama al-Yahud, orang-orang Yahudi. Golongan yang kedua An-Nasara, orang-orang Nasrani. Nah, mengapa? Tiba pertanyaan, mengapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Apa sebabnya? Apa faktornya? Yaitu mereka apa? Nah, mereka telah mengetahui ya, ilmu, namun mereka meninggalkan ilmu tersebut sehingga mereka dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Ghairil maghdub, ini orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nasara dikatakan dhalin, orang-orang yang sesat karena mereka mengerjakan agama tanpa ilmu. Inilah dua golongan ya manusia ini, dua umat ini ya, yang satu berada di timur, yang satu berada di barat. Ya kan? Maka umat ini umat pertengahan, ummatan wasata, umat yang adil, umat pertengahan. Tidak boleh
seperti sikap orang-orang Yahudi yang meninggalkan ilmu yang telah mereka dapat, dan tidak boleh seperti orang-orang Nasrani yang beragama tanpa dasar ilmu. Jadi agama Islam agama pertengahan. Agama apa? Agama pertengahan. Ini di antara agama-agama itu, agama Islam adalah agama wasaton, agama pertengahan. Ya, jadi tidak boleh kita yakni berperilaku seperti Yahudi yang akan mendapatkan murka Rabbul Alamin, dan tidak boleh kita berperilaku seperti Nasara yang mereka menjadi sesat dikarenakan beragama tanpa dasar ilmu. Nah, ini yang pertama ini. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi mengamalkan amalan. Nah, dari sisi mengamalkan amalan, apapun amalan yang dikerjakan, ya, apapun yang dipelajari dan diamalkan, apakah itu dari akidah, dari ibadah, ya, dan lain sebagainya, maka tidak boleh bersikap ghulu, ifrat, ya, yakni berlebih-lebihan, dan tidak boleh bersikap taksir, tafrid, yakni meremehkan, ya, meremehkan. Jadi kalau dikatakan bahwa agama Islam agama yang pertengahan, begitu pula ketika kita mengamalkan agama yang mulia ini, mengamalkan agama yang mulia ini, ya harusnya pertengahan. Tidak boleh apa? Ya, ghulu atau ifrat, berlebih-lebihan dalam agama ini, dan tidak boleh pula taksir atau tafrid, yakni meremehkan agama. Meremehkan agama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, syaitan itu paling pintar dia untuk menyesatkan manusia. Bagaimana itu? Dilihat oleh syaitan. Jika ya si A misalnya sedang bersemangat dalam beragama, ini dia, bersemangat dalam beragama, maka akan diarahkan kepada ghulu. Ya, jadi semangatnya menggelora nih, semangatnya masya Allah, tapi nggak punya ilmu, ya, nggak punya ilmu, ini masalahnya. Ya, tidak punya ilmu. Ya, ibarat kalau kendaraan itu cuma punya gas doang, digas aja, nggak ada remnya. Ilmu itu rem, ilmu itu rem dalam kehidupan, ya, dapat mengerem kita dalam kehidupan ini. Jadi si A ini ya semangat aja dia dalam beragama, maka diarahkan kepada apa? Sikap ghulu, berlebih-lebihan. Nah, ini si A. Adapun si B ya malas beragama, sehingga diarahkan kepada apa tadi? Taksir, meremehkan agama. Meremehkan agama. Inilah dua jaring dari jaring-jaring syaitan. Ya, dua jaring-jaring syaitan, yaitu jaring ghulu yang akan menjaring siapa saja yang berlebih-lebihan dalam beragama atau semangat saja dalam beragama, ya, akan terperangkap kepada jaring ghulu, ya, berlebih-lebihan. Dan jaring yang kedua adalah jaring taksir, ya, yaitu meremehkan agama, ya, meninggalkan agama. Nah, inilah berkaitan dengan ya syaitan yang pandai sekali melihat peluang untuk menyesatkan manusia. Maka perlunya kita belajar agama. Ini dia, perlunya kita berilmu, belajar agama. Karena ilmu agama itu adalah rem dalam kehidupan. Ya, kendaraan kalau nggak ada remnya blong misalnya, remnya nggak ada deh, atau remnya blong. Ya, ada nggak di antara jamaah yang mau dikasih kendaraan nggak ada remnya tapi, ya, nggak ada yang mau itu. Punya kendaraan tapi nggak ada remnya. Nauzubillah, ya. Nah, ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Atau kebalikannya, dikasih kendaraan nggak remnya ada tapi nggak ada gasnya, untuk nginjak gasnya itu nggak ada, pedal gas itu nggak ada. Nah, ini juga ya sama saja. Ya buat apa gitu? Buat apa punya kendaraan seperti itu, kan begitu?
Nah, jadi sekali lagi ya, dua-duanya diperlukan, artinya rem itu sangat diperlukan. Rem dalam kehidupan itu sangat diperlukan sekali. Betul, seorang boleh bersemangat dalam beragama, tapi juga harus dihiasi dengan ilmu. Dihiasi dengan apa? Dengan ilmu, dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Diamalkan ilmu yang telah diketahui, yang telah dipelajari. Jangan ditinggalkan. Ya, jangan diabaikan begitu. Atau kebalikannya, beragama tanpa dasar ilmu. Nah, ini berbahaya sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang keempat, sekarang kita kaitkan ghulu terhadap orang-orang salih. Tadi kan 3 poin tuh ya, kita jelaskan. Nah, sekarang yang keempat terkait dengan ghulu terhadap orang-orang salih. Nah, ini juga berbahaya. Ya, berlebih-lebihan terhadap orang salih. Apakah orang salih ini masih hidup, apalagi sudah meninggal? Tidak boleh bersikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang salih, ya, terhadap orang salih. Maka kita lihat di antara orang ini yang bersemangat dalam beragama, ya kan, tapi minim ilmunya, lalu dihadapkan ya terhadap orang salih, dihadapkan kepada orang salih, maka lama kelamaan betul akan awalnya ya menghormati, memuliakan, ya kan, ya karena jelas awalnya seperti itu, bersemangat. Lama kelamaan diidolakan. Nah, ini ya yang berbahaya sekali, diidolakan orang salih ya, yang masih hidup ini, maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sesolih-solih manusia ini selain Nabi Muhammad ya, selain Nabi Muhammad SAW, solih-solih manusia tetap dia tidak maksum. Tidak apa? Tidak maksum. Apa maksum? Apa maksum? Orang yang terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nah, sesolih-solih manusia tidak maksum, ya, kecuali tadi Nabi Muhammad SAW, ini pengecualian. Maka yang pantas diidolakan oleh umat Islam ini siapa? Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya, mengidolakan individu para sahabat tidak boleh, karena mereka tidak maksum. Apalagi orang di zaman sekarang. Bayangkan itu. Apalagi orang di zaman sekarang. Ini saya berbicara seperti ini karena saya melihat sendiri. Ya, saya melihat sendiri, saya mengetahui sendiri, ada di antara jamaah pengajian mengidolakan ustadznya, ya, mengidolakan ustadznya. Bahkan ketika lahir ya anaknya itu, ya, nama si bayi pun persis sama dengan nama ustadznya, karena memang mengidolakan. Ini tidak boleh seperti ini, tidak benar. Tidak benar yang seperti ini. Kenapa? Karena ustadz itu pun manusia biasa, tidak maksum, tidak terpelihara dari kesalahan dan dosa, kan begitu. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jadi Islam ini tidak mengajarkan untuk mengidolakan si A, si B, si C dan seterusnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW, itu idola kita semua, itu idola umat ini. Jadi nggak boleh mengidolakan ustadz yang ada, kiai yang ada, ulama yang ada di zaman sekarang. Menghormati boleh, memuliakan silahkan, ya silahkan, selama tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Ini para jamaah, ini penting untuk diingatkan. Maka kita lihat di antara ini fitnah yang terjadi memang di zaman kita sekarang ini, fitnah yang terjadi di zaman kita sekarang ini, gitu ya. Orang ya ikut kajian itu lihat ustadznya dulu, ya, tidak melihat bagaimana akidah beliau, tidak melihat bagaimana manhaj beliau, tidak melihat bagaimana ya yang lainnya, yakni bagaimana agama beliau itu tidak dilihat. Ya, dilihat yang penting ini apa namanya, sesuai selera deh pokoknya. Sesuai apa?
selera. Kalau ditanya, Pak, Bu, kenapa tuh ikut kajian Ustadz Fulan? Jawabannya kocak. Karena apa? Ya, yakni ketawa terus. Nah, kalau ketawa terus kapan pinternya? Kalau ketawa terus kapan pinternya? Artinya kapan dapat ilmu kan gitu ya? Kapan dapat ilmunya? Kapan pinternya gitu? Kita ini belajar ini untuk menjadi pintar kan gitu. Belajar untuk pintar. Sama seperti makan untuk sehat kan? Makan minum untuk sehat kan begitu? Itu logikanya begitu. Ya, tapi kalau ya ngaji dan tidak ada ilmu yang didapat, buat apa? Ya, buat apa yang seperti ini? Nah, ini sangat disayangkan. Puluhan tahun nggak akan berubah. Ya, puluhan tahun ikut kajian seperti itu tidak akan berubah. Tidak akan merubah kehidupan kita. Ya, nah inilah yang perlu kita cermati berkaitan dengan masalah seperti ini. Karena orang-orang di zaman dahulu saja, orang-orang di zaman dahulu mencari seorang guru. Ya, kalau di zaman dulu itu banyak orang soleh. Orang soleh itu banyak sekali di zaman dulu, di zaman dahulu ya. Orang soleh itu banyak, tapi yang pantas diambil ilmunya sedikit. Itu masalahnya. Yang bisa diambil ilmunya itu sedikit. Kalau orang soleh di zaman dahulu banyak sekali lagi. Tapi untuk mencari ya siapa guru kita misalnya, nah itu orang di zaman dahulu itu perlu seleksi. Ya perlu apa? Ya, seleksi, mereka menseleksi. Enggak semua orang-orang salih di masa dahulu dijadikan sebagai guru, enggak. Dilihat dulu bagaimana manhajnya. Ya, gimana manhajnya. Nah, ini kan orang enggak ngerti manhaj masalahnya. Ya, orang itu enggak ngerti manhaj dalam beragama. Sehingga asal sembarang ya orang dijadikan guru dalam belajar ilmu agama. Padahal manhajnya menyimpang misalnya, manhajnya telah menyimpang atau akidahnya pun telah menyimpang, kan begitu? Ya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini penting bagi kita untuk ya menyeleksi siapa yang akan kita jadikan sebagai guru kita, diambil ilmunya dan kita berharap ya berkah gitu. Ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini penting para jamaah untuk melihat yang seperti ini. Jadi nggak boleh bersikap ghulu ya, yang lama kelamaan yang mengidolakan, lama kelamaan mengkultuskan. Nah, ini masalahnya. Lama kelamaan mengkultuskan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh langsung ya. Ini kejadian sudah lama sekali. Mungkin 15 tahun nih yang silam ya. Dahulu itu ada masih hidup masyayikh dari Yordan, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, kemudian Syekh Dr. Musa Alun Nasr gitu ya. Mereka menyampaikan tabligh akbar di Masjid Raya Bogor gitu di masa itu, di pagi hari. Begitu selesai mereka keluar dari masjid. Nah, itu dikerumuni oleh jamaah. Ini sebagian awam, memang awam, kelihatan sekali. Apa yang saya lihat di antara mereka itu mengusap ya pakaiannya Syekh Dr. Musa Alun Nasr, diusap gitu seperti itu. Lah, syekhnya kaget. Ya, la haula wala quwata illa billah. Lihat sampai seperti itu. Ada yang melakukan seperti itu, coba. Ya. Nah, ini apa-apaan seperti ini. Nah, kalau jelas ini jelas orang awam, kita memaklumi. Karena yang melakukan adalah orang awam, tapi jelas ini adalah sikap berlebihan. Ya, sikap apa? Sikap berlebihan. Atau ada pula di antara orang, mungkin ya, di antara jamaah itu begitu selesai ustadznya ya isi kajian, air minumnya diperebutkan. Bayangkan, air minumnya diperebutkan. Nah, ini ghulu. Sudah bersikap ghulu dalam mensikapi orang salih begitu. Jadi tidak benar ya bersikap berlebih-lebihan terhadap orang salih. Kita lihat berkaitan dengan para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka hanya bertabarruk mencari keberkahan lewat fisik Nabi Muhammad SAW ya ketika masih hidup. Ini hanya pada fisik Nabi saja.
Ya, dan Nabi melihatnya, Nabi menyetujuinya. Contoh ya, ketika Nabi meludah, itu ludah Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat. Siapa yang dapat ludah Nabi itu akan diusap ke mukanya, ke seluruh kulit-kulitnya itu, ke tubuhnya. Nabi lihat, Nabi setujui. Nabi tidak bantah, Nabi tidak koreksi, Nabi setujui. Itu ludah Nabi Muhammad SAW. Ya. Contohnya lagi, kalau Nabi itu berwudu, itu air percikan wudu Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat. Mereka yang mendapatkan air percikan wudu Nabi atau bekas wudu Nabi itu, langsung mereka usap ke tubuh mereka. Nabi lihat, Nabi setujui. Ini hanya ada pada fisik Nabi saja. Ya. Atau ketika Rasulullah SAW cukur rambut, maka rambut Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat, dan Nabi lihat itu, Nabi setujui. Nabi setujui dan mereka ingin bertabaruk, mencari keberkahan lewat ya rambut Nabi. Bagaimana caranya? Kalau ada yang sakit di antara mereka itu, satu helai rambut Nabi itu akan dicelupkan ke dalam air minum, kayak teh celup, ya kan? Lalu diminum, diharapkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hanya ada pada fisik Nabi saja. Hanya ada pada fisik Rasulullah SAW saja ketika beliau masih hidup. Namun setelah Nabi wafat nggak ada yang pergi ke kubur beliau ambil tanah kuburan beliau, bertabaruk dengan tanah kuburan beliau gitu misalnya. Nggak ada yang seperti ini. Bertabaruk lewat kubur Nabi itu nggak ada. Mencari keberkahan lewat kubur Nabi, usap-usap kubur Nabi gitu ya, nggak ada. Sahabat melakukan seperti itu. Nah ini hanya ada pada fisik Nabi. Nggak ada di antara sahabat datang kepada Abu Bakar, elus-elus ya Abu Bakar As-Siddiq gitu, mencari keberkahan. Nggak ada seperti ini. Nggak ada yang seperti ini. Nah ini hanya ada pada fisik Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Nah, jadi untuk ya kepada selain Nabi tidak boleh bersikap ya ghulu, ya tidak boleh bersikap ghulu ya kepada mencari keberkahan, maksudnya mencari keberkahan lewat fisik selain fisik Nabi SAW. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita lihat ya kepada judul dari bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, bab yang ke-19. Judulnya adalah di antara sebab kafirnya manusia dan meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan ya terhadap orang-orang salih. Baik, sekarang kita baca apa yang dibawakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala. Ghulu adalah melampaui batas dengan menjadikan suatu bagi orang-orang salih dari hak-hak yang seharusnya khusus hanya bagi Allah saja, hak Allah yang tidak boleh dipersekutukan oleh seorang pun, yaitu kesempurnaan mutlak ya, kekayaan mutlak dan pengaturan mutlak dari berbagai segi, dan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah melainkan Allah semata. Ya, di sini ada keterangan 3 jenis manusia dalam memperlakukan orang salih. Yani ada 3 golongan manusia ya, untuk atau dalam rangka memperlakukan ya orang-orang salih. Yang pertama kita lihat di sini keterangan, yaitu ahlul jafa, ya, orang yang berpaling, yaitu orang yang zalim terhadap hak-hak mereka, itu orang-orang salih, tidak memenuhi hak mereka seperti mencintai, loyal, menghormati dan memuliakan mereka. Nah ini ahlul jafa, ini orang-orang yang bersikap ya jafa. Jafa itu artinya keras sebetulnya, yakni yang berpaling. Yang kedua ahlul ghulu, ini orang yang berlebihan,
yaitu orang yang mengangkat mereka di atas kedudukan mereka yang seharusnya, yang Allah tempatkan mereka dengannya. Jadi sudah melampaui batas, ya, sudah melampaui batasnya, ya, dalam memuliakan, menghormati, ya, mengagungkan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, ahlul haq ini yang benar, itu orang yang mencintai mereka, loyal, serta memenuhi hak-hak mereka dengan benar, tetapi berlepas diri dari sikap hulu dan tidak menganggap mereka maksum, ya, yakni terlepas dari dosa. Nah ini, ya, orang yang benar atau yang pertengahan ini seperti ini. Jadi, ya, tetap memuliakan, menghormati, menghargai, namun tidak bersikap hulu, nggak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Baik, kita lihat dalil yang pertama dibawakan di sini dari surat An-Nisa ayat 171 yang sebenarnya secara khusus memang tertuju kepada ahli kitab, namun secara umum berlaku bagi umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min." Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya ini kun fayakun, itu maknanya, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi berkaitan dengan ahli kitab, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Allah sudah berikan peringatan kepada mereka untuk tidak berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Pertanyaan kepada jamaah, ya, apa yang diyakini oleh Yahudi dan apa pula yang diyakini oleh Nasrani, yang kedua keyakinan mereka itu jelas-jelas ghulu, telah melampaui batas. Apa jamaah? Kalau orang Nasrani gimana? Ghulu mereka terhadap Isa bin Maryam, yakni mengkultuskan, menuhankan Isa bin Maryam. Mereka anggap Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Padahal Allah sendiri berfirman apa? Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ya, mattakhadha sahibatan wala walada, kata Allah. Allah tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Allah sendiri yang bantah. Allah sendiri yang bantah terhadap keyakinan orang-orang Nasara itu. Ya. Nah, ini keyakinan ghulu, keyakinan yang melampaui batas terhadap Isa bin Maryam dari Nasara. Nah, sekarang dari Yahudi apa? Apa jamaah? Enggak, berkaitan dengan Isa bin Maryam. Yang berkaitan dengan Isa bin Maryam, mereka telah bersikap ghulu terhadap Isa bin Maryam. Ini orang Yahudi ini. Apa ghulu mereka terhadap Isa bin Maryam? Jadi orang-orang Yahudi telah bersikap ghulu terhadap Isa bin Maryam karena mereka meyakini Isa bin Maryam itu anak zina. Bayangkan, anak zina, anak dari hasil zina, dan ini tidak benar. Ini tidak benar karena, ya, berkaitan dengan proses penciptaan Isa bin Maryam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal berfirman apa? Kun kepada Maryam itu, hamilah, fayakun, maka hamilah Maryam. Begitu. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk mencipta manusia dari unsur perempuan saja. Nggak ada unsur laki-lakinya kan? Iya kan? Nggak ada bapaknya kan? Lihat Nabi Adam, nggak ada unsur laki-laki, nggak ada unsur perempuan. Ya, mudah bagi Rabbul Alamin, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia. Ya. Lihat Hawa
ya tercipta dari apa? Tulang rusuk, ya, yang paling bengkok itu. Ya, artinya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Rabbul Alamin untuk mencipta manusia. Dan Isa bin Maryam sekali lagi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggal berfirman, ya, kun, ini kepada Maryam ini. Yani hamilah engkau, fayakun, maka Maryam pun hamil. Mudah bagi Rabbul Alamin. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali kepada ayat yang mulia ini. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan pula kalian berkata terhadap Allah kecuali yang hak. Innamal masihu Isa bin Maryam, sungguhnya Al-Masih Isa adalah putra Maryam, Rasulullah, sebagai utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, yakni maknanya tadi Allah berfirman apa? Kun, ini kalimat Allah, ya, yakni hamilah engkau, fayakun, maka hamil Maryam, ya, wa ruhum min, dan roh darinya, yakni roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan kepada janin tersebut sehingga hidup dia. Dan izin Allah, janin tersebut memiliki kehidupan di rahim ibunya, di perut ibunya itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari penulis. Ghulu adalah berlebihan dalam pengagungan, baik dalam bentuk ucapan maupun keyakinan. Maka itu makna dari ayat di atas adalah sebagai berikut: janganlah kalian mengangkat makhluk di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Janganlah kalian mengangkatnya sampai kedudukan yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan di dalam ayat ini walaupun ditujukan kepada para ahli kitab, akan tetapi ayat ini umum, mencakup pula seluruh umat manusia termasuk umat Islam, sebagai peringatan bagi mereka jangan sampai mereka meniru perbuatan orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihissalam, serta perbuatan orang-orang Yahudi, ya, terhadap Uzair, ya, terhadap Uzair. Kita lihat tentang Yahudi terhadap Uzair dan orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam dalam firman Allah dari surat At-Taubah 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, kata mereka, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah, lihat, putra Allah, kata mereka. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih, yakni Isa, putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, inilah keterangan Rabbul Alamin yang tentunya Allah tidak suka, Allah murka sekali dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani ini, di mana mereka mengangkat manusia sebagai anak Allah. Ya, jadi sudah berlebih-lebihan, melampaui batasnya, ya. Baik Uzair dan juga Isa bin Maryam sebenarnya sama-sama makhluk yang kedudukannya adalah makhluk, hamba Allah, dan tidak boleh meningkat menjadi Tuhan atau anak Tuhan atau yang semisal. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita dengarkan sini faedah yang diberikan. Haramnya sikap ghulu, ini yang pertama, yakni melampaui batas atau berlebihan dalam beragama. Tidak boleh, ya, kita berlebih-lebihan dalam beragama ini. Yang kedua, bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka bersikap ghulu terhadap makhluk. Ketiga, ajakan untuk bersikap pertengahan dalam beragama dengan cara tidak melebihi batas yang disyariatkan dan tidak kurang dalam melaksanakannya. Dan yang keempat,
peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya, serta sarana yang dapat menyampaikan kepadanya. Di antara sebab dan sarana yang dapat menyampaikan kepada kesyirikan adalah sikap ghulu, yakni sikap melampaui batas terhadap makhluk, walaupun dia orang saleh, bahkan seorang nabi. Nah, tidak boleh kita bersikap ghulu kepada siapapun dari orang-orang saleh, sekalipun dia adalah seorang nabi, seorang rasul, tetap dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjut kepada dalil yang kedua dari bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, yaitu hadis yang sahih tentang asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi, syirik perdana di muka bumi. Kita dengarkan, wa fi sahih ya'ni Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qal hadhihi asma rijal salihin min qaumi nuh falamma halaku awha syaitan ila qaumihim ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nasil ilm ubidat. Nah, ini keterangannya. Qala Ibnu Qayyim qala ghairu wahid min salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Nah, ini keterangan bagus sekali dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kita dengarkan artinya. Dalam kitab As-Sahih atau dalam riwayat yang sahih, itu Sahih Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, mengenai firman Allah dalam surat Nuh ayat 23 yang artinya, dan mereka berkata, ini kepada sebagian yang lain, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Nah, saya bertanya kepada jamaah ini yang disebutkan ini adalah 5 nama orang-orang saleh yang hidup di zaman dahulu. Ini orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Pertanyaan, ada enggak orang-orang di zaman sekarang yang namanya seperti ini? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada nama orang zaman sekarang seperti ini? Enggak ada ya. Apalagi di negeri kita enggak ada ini. Ini nama orang-orang saleh di masa kaum Nabi Nuh, dan mereka adalah orang-orang saleh. Salihnya tahu semualah. Kaum Nabi Nuh berkaitan dengan, atau generasi pertama ya, dari kaum Nabi Nuh tentang kesalihan mereka ini. Nah, begitu mereka telah meninggal, nah ini masalahnya. Ketika mereka telah meninggal, maka ya syaitan datang kepada mereka dan dia memerintahkan mereka untuk membuatkan patung-patung 5 orang saleh tadi, lalu ditempatkan di tempat biasa mereka berkumpul ya, untuk mengenang saja ketika itu ya, mengenang kesolihan, mengenang ketakwaan, mengenang kedermawanan dan lain sebagainya lah ya, tapi belum disembah. Nah, ketika generasi pertama ini sudah meninggal semua, muncul generasi berikutnya yang nggak tahu itu tujuan dibuatnya patung-patung tersebut. Datang setan berikutnya lagi ya, dan perintahkan kepada generasi ini untuk menyembahnya. Maka terjadilah penyembahan terhadap ya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya syirik perdana. Ya syirik perdana dalam sejarah ya manusia. Kita dengarkan di sini keterangan lebih lanjut. Ibnu Abbas ya berkata, ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka mendirikan patung-patung ya pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan menamai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun lantas melaksanakan bisikan syaitan tersebut
tetapi patung-patung mereka itu belum disembah. Ini belum disembah. Hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, ini generasi pertama meninggal semua, dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Nah, ini ketika mereka telah melupakan ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid mereka menyembahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Banyak dari kalangan salaf yang mengatakan setelah mereka itu ini orang-orang saleh meninggal, orang-orang lantas sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, sejak masa itu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Nah ini para jamaah, kalau sudah berkaitan dengan ya orang saleh, ya apalagi kubur orang saleh, ya ini hati kita ini, hati manusia ini lemah jamaah. Hati manusia umumnya lemah, dan ketika berada di hadapan kubur orang saleh, hati yang lemah itu bagaimana? Hati yang lemah bagaimana? Hati yang lemah itu akan ya hanyut dengan lingkungan yang ada, ya kan? Kubur orang saleh, ya kan? Hati yang lemah akan terwarnai, ya awalnya memang memuliakan kubur orang saleh, betul dimuliakan. Lama kelamaan meningkat, ya akhirnya terjadi pengkultusan terhadap kubur orang saleh, ya kubur orang saleh. Tapi kalau kita berada, misalnya kita melihat kubur residivis, gimana Pak? Gimana jamaah? Kita melihat ada kubur nih, tapi kubur residivis, kubur penjahat. Gimana hati kita? Oh nggak ada, nggak mungkin ada penghormatan, nggak mungkin ada pemuliaan, nggak mungkin ada pengagungan, kan gitu, nggak mungkin. Kenapa kita tahu? Karena sahibul qabr ini adalah residivis, ya penjahat besar, kan begitu. Nggak mungkin kita mengagungkannya, memuliakan, nggak mungkin. Tapi kalau di hadapan kubur orang saleh, udah hati ini hanyut. Hati yang lemah ini ya akan terbawa emosi, ya dan sebagainya, kan begitu. Ya beda itu, ya berbeda. Nah, lama kelamaan akan terjadi pengkultusan. Nah ini ya bab seperti ini, ya atau pintu ini ditutup oleh Nabi yang mulia, sehingga Nabi berdoa agar kuburnya ya tidak dijadikan sebagai tempat berkumpul umat Islam ini, ya agar kubur Nabi tidak dijadikan sebagai wathan, ya yakni berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi berdoa itu sebelum meninggal, ya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku nanti sebagai berhala yang disembah oleh umat ini. Nabi sudah berdoa dulu. Nabi sudah berdoa kepada Allah agar kuburnya itu ya tidak dinampakkan, dan betul Allah ya Allah yang menginginkan ya nabinya yang mulia ini wafat di rumah Aisyah, sehingga di sanalah ya dikubur jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak dikubur di pemakaman umum Madinah, enggak. Di Baqi Al-Gharqad, tidak. Ya, coba antum bisa berpikir enggak? Bisa membayangkan kalau kuburan Nabi itu di pemakaman umum umat Islam di Baqi Al-Gharqad, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, itu kalau di tempat yang terbuka seperti itu, di tempat umum seperti itu, apa yang bakal terjadi? Kita bisa bayangkan, kita bisa membayangkan, ya kan? Jadi di negeri kita saja kubur-kubur ya sebagian kiai, para sunan, para wali dijadikan sebagai ajang kesyirikan, apalagi kubur seorang nabi, iya kan? Kubur seorang nabi. Makanya Nabi berdoa terlebih dahulu sebelum beliau meninggal, kan begitu. Baik, kemudian kita dengarkan sini syarah dari dalil yang mulia ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat yang mulia ini bahwasannya sembahan-sembahan yang Allah sebutkan bahwa kaum Nuh saling berwasiat untuk terus-menerus menyembahnya setelah nabi mereka Nuh alaihissalam, ya melarang mereka dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada asalnya sembahan-sembahan itu adalah nama orang-orang saleh dari kalangan mereka. Mereka bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh tersebut karena tipu daya syaitan terhadap mereka. Sampai akhirnya mereka membuat gambar orang-orang saleh tersebut, yakni patung, ya. Kemudian berubahlah perkara sampai menjadi patung-patung yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim maknanya sama dengan yang disebutkan oleh Imam Bukhari, tetapi beliau Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa iktikaf mereka di kuburan orang saleh tersebut terjadi sebelum membuat gambarnya atau patungnya. Maka hal ini dapat menambahkan keterangan yang sebelumnya bahwa iktikaf di kuburan juga merupakan penyembahan, yakni peribadahan terhadap kubur tersebut. Baik, kita dengarkan faedah dari dalil ini. Yang pertama, sikap ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang salih merupakan sebab yang bisa mengantarkan kepada penyembahan terhadap mereka. Kedua, orang yang melakukan syirik besar, yakni beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah meninggalkan agamanya alias murtad, karena agama Islam dibangun di atas tauhid. Yang ketiga, peringatan terhadap pengaruh gambar-gambar maupun patung-patung, terutama gambar-gambar dan patung-patung orang-orang yang diagungkan. Yang keempat, peringatan terhadap tipu daya syaitan yang menghiasi keburukan dengan kebaikan dan menyesatkan manusia secara bertahap. Bayangkan, bertahap gitu ya. Jadi setan itu nggak langsung memerintahkan mereka berbuat syirik, enggak. Jadi bertahap begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, peringatan terhadap bahaya bid'ah walaupun niatnya baik. Nah ini dia, walaupun niatnya bagus, karena setiap orang berbuat bid'ah pasti niatnya bagaimana? Pasti niatnya apa? Bagus. Nggak ada orang berbuat bid'ah niatnya jelek, nggak ada. Ya, betul tidak? Coba antum lihat. Orang berbuat bid'ah A, B, C, D dan seterusnya, apa niatnya? Bagus atau jelek? Bagus. Tapi apa yang jelek? Caranya itu yang nggak benar. Ya, niatnya bagus, tapi niatnya nggak benar. Dan ini pernah terjadi ya di zaman sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ya kan? Ibnu Mas'ud ketika ada orang-orang berzikir dengan batu kerikil, berhalakoh, ada yang mengomandoi, ya kan? Kabbiru, bertakbirlah kalian mi'ah marrah, 100 kali misalnya dengan batu kerikil. Sabbihu, bertasbihlah kalian, kan begitu. Dan begitu seterusnya. Maka langsung diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari mereka. Apa kata mereka? Ya, wahai Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman, ya, ma nuridu illa lil khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lihat, niatnya baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam mim muridin lil khairi la yusibah. Banyak orang ingin baik, niatnya baik, namun tidak mendapatkan yakni pahala dari Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi apa yang diniatkan oleh mereka itu bagus, nggak ada yang nggak baik. Ya, orang berbuat bid'ah A, B, C, D niatnya bagus semua. Tapi jelas caranya nggak benar. Nggak ada contoh mukhalaf yakni as-sunnah, menyelisihi sunnah Nabi, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini permasalahannya. Ya. Baik, kita lihat kembali di sini keterangan berikutnya lagi. Yang keenam, beriktikaf di kuburan merupakan wasilah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka wajib berhati-hati darinya. Ketujuh, mengetahui betapa besarnya kedudukan ilmu, karena ketika ilmu masih ada, orang-orang tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah penting kita terus diingatkan dengan ilmu tauhid ini. Dengan apa? Ilmu tauhid. Jadi kalau kita lihat ya, di zaman sekarang ini orang yang berdakwah kepada tauhid bagaimana? Banyak atau tidak? Orang yang berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umat untuk tetap berada di tauhid, menjauhkan syirik di zaman kita sekarang ini. Kalaupun dikatakan ada, ya ada, udah pasti ada, ya. Tapi kita lihat, ya, yakni yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali.
Ya, banyak. Bahkan yang berbuat syirik kepada Allah itu adalah diantaranya umat Islam. Kalau yang berbuat syirik non Muslim, jelas mereka adalah jelas orang-orang musyrik, udah pasti di luar ya Islam kan, nggak perlu kita bicara ini. Tapi yang berbuat syirik di sini adalah orang Islam itu sendiri. Datang ke kubur-kubur para wali, para sunan, para kiai, kan gitu ya. Nah, apa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik. Yang mereka kerjakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lagi. Sebab hilangnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ini cara yakni Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan cara diwafatkannya para ahlinya, para ahli ilmu, para ulama. Kemudian yang ke-10, bahaya bertaklid kepada nenek moyang, mengikuti perbuatan dan keyakinan mereka tanpa didasari dalil dalam agama. Karena taklid ini dapat menyampaikan kepada kesesatan atau kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita lihat dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi di sini. Dari sahabat Umar radhiyallahu taala an, Nabi yang mulia bersabda, "La tatruni kama atrat Nasara ibnu Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian ketika mensifatiku, yakni Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, enggak lebih dari itu. Ya, ini penting ini. Ketika Nabi menyatakan bahwa dirinya sebagai hamba Allah, ya hamba Allah, bukan ya Tuhan, kan begitu, bukan Tuhan. Ya, maka kita tidak boleh berlebihan terhadapnya, tidak boleh mengkultuskan. Dan ketika beliau menyatakan dirinya sebagai utusan Allah, maka kita wajib memuliakannya, tidak boleh menghinakannya. Itu maknanya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan syarah dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian memujiku, lalu kalian berlebihan dalam memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa ya alaihi salam, sehingga mereka menyatakan bahwa Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat uluhiyah." Nah, jadi ini tidak benar, ini sudah berlebihan. Ini sudah berlebihan. Makanya nanti di akhir zaman Allah akan turunkan Nabi Isa. Apa tujuannya? Apa di antara tujuannya? Membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani, membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani bahwa diri Nabi Isa atau beliau adalah hamba Allah, sebagai hamba Allah dan bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Nah, begitu para jemaah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguhnya aku tidak lebih ya hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Maka sifatilah aku dengan itu. Jangan kalian mengangkat diriku melebihi kedudukan yang telah ditentukan Allah untukku. Gitu ya. Jadi inilah Rasulullah SAW menegaskan ya kepada kita bahwa dirinya hanyalah hamba Allah dan utusan Allah, enggak lebih dari itu. Faedah dari hadis yang mulia ini, pertama, haramnya melampaui batas dalam memberikan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi banyak di antara masih kita dengar di antara umat ini memuji Nabi itu berlebih-lebihan. Memuji Nabi apa? Sudah berlebih-lebihan gitu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW hanya seorang hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengangkat beliau sampai derajat ketuhanan. Yang ketiga, Nabi SAW adalah utusan Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan kenabian beliau. Yang keempat, semangat Nabi SAW dalam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi semua jalan-jalan para jemaah yang dapat mengantarkan kepada syirik itu ditutup oleh Nabi SAW. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya, insyaallah ya. Yang kelima, mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah SAW, diantaranya adalah dengan cara mengagungkan perintah maupun larangan beliau, mengikuti petunjuk dan sunnah beliau, berdakwah, mengajak kepada agama beliau, menolong agama beliau, dan cinta kepada orang-orang yang mengamalkan agama beliau,
serta memusuhi orang-orang yang memusuhi agama beliau. Ya, ini cara kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, syaitan menghias-hiasi ya berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dianggap termasuk bentuk pengagungan kepada beliau. Dan sebaliknya, orang yang tidak berlebihan dalam memuji beliau dianggap tidak mengagungkan beliau, padahal ini salah. Bayangkan di antara salawat, ingat ya, di antara salawat itu sudah berlebih-lebihan. Sudah berlebih-lebihan. Pertama jelas dibuat-buat, bukan dari Nabi. Yang kedua isinya berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ya, jadi di antara salawat yang dibuat-buat itu isinya jelas berlebih-lebihan dan ya menjurus kepada syirik. Menjurus kepada apa? Syirik. Ya. Ya Ibu, pernah dengar Bu? Pernah dengar salawat ya yang didendangkan oleh jamaah ibu-ibu itu ya? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Terus? Masih hafal ya? Masih hafal Pak? Itu sudah berlebih-lebihan itu. Ya, lihat sudah ghulu. Ini contoh saja di antara sekian banyak salawat yang ghulu terhadap Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa. Kita lihat artinya ya. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbku melalui perantara Mustafa. Lihat, melalui perantara atau wasilah Mustafa. Siapa Mustafa di sini maknanya? Nabi Muhammad. Ya, wahai Rabbku melalui perantara Mustafa Nabi Muhammad SAW, balil, sampaikanlah maqasidana, tujuan-tujuan kami. Ini tawassul syirik namanya. Tawassul yang syirik seperti ini. Karena kenapa? Karena Nabi telah wafat, Nabi telah meninggal. Ngapain? Ya, menjadikan Nabi sebagai wasilah ya untuk menyampaikan tujuan-tujuan kita, maksud-maksud kita. Enggak ada seperti ini. Minta langsung kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoalah kepada Rabbul Alamin ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan Nabi sebagai wasilah. Ini keliru. Ya, Nabi telah wafat, tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Begitu. Tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, tidak dibenarkan. Dan ini sudah berlebih-lebihan. Dianggap sudah berlebih-lebihan, mengkultuskan bahkan. Ya, syirik jatuhnya itu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari hadis yang mulia tadi ya. Oh, masih faedah ya. Baik, yang ke-7. Orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam sehingga mengangkat beliau sampai ke derajat ketuhanan. Ke-8, peringatan terhadap perbuatan tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang ke-9, sikap ghulu kepada para nabi dan orang-orang salih merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Sekarang kita dengarkan dalil berikutnya lagi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dalam bab ini. Ada 2 dalil lagi ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kedudukannya, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu," kata Nabi. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan. Karena sungguhnya sikap ghulu itulah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Syarahnya, Rasulullah SAW memperingatkan umatnya terhadap perbuatan menambah-nambah dalam agama dari batas yang telah ditentukan dalam syariat. Larangan ini bersifat umum, mencakup semua bentuk ghulu, baik itu dalam perkara keyakinan atau akidah maupun amalan, yakni ibadah. Dan di antara hal tersebut adalah sikap ghulu, melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang salih yang dapat menimbulkan penyembahan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasan pelarangan ghulu melampaui batas tersebut, yaitu bahwa sikap ghulu merupakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Maka hal ini mengharuskan kita menjauhi perilaku mereka dalam masalah ini, dalam rangka menjauhkan diri agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang membinasakan mereka. Sebab orang yang bersekutu dengan mereka pada sebagian perilaku mereka
maka dikhawatirkan akan mendapatkan kebinasaan seperti mereka. Jadi lihat, ya, terbukti sudah siapapun yang berlebih-lebihan dalam beragama, ya, terutama terhadap orang-orang saleh, maka sengsara dia, binasa dia, kata Nabi SAW. Baik, kemudian kita dengarkan faedahnya. Pertama, larangan dari ghulu, melampaui batas, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Ya, tidak boleh ghulu dalam berbagai hal. Sebenarnya akidah, ibadah, muamalah, ya, dan lain sebagainya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Ada pepatah begini. Ya. Kullu syai'in idza kathura rakhis illa al-ilm wal adab. Segala sesuatu jika banyak jumlahnya atau berlebihan, maka dia akan rakhis, akan murah, kecuali ilmu dan adab. Kecuali ilmu dan adab. Ya, ingat itu. Kullu syai'in idza kathura rakhis illa al-ilm wal adab. Segala sesuatu, ini apa saja, kalau melampaui batas jumlahnya, ini sudah berlebihan gitu ya, jumlahnya sudah berlebihan, maka akan rakhis, akan murah dia, murah. Illal ilmu wal adab, kecuali ilmu dan adab, ya, kecuali ilmu dan adab. Nah, ini penting untuk kita fahami yang seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan kembali. Yang kedua, jeleknya akibat dari ghulu, yaitu kebinasaan, kesengsaraan, ya. Jadi orang ghulu itu sengsara, pasti sengsara, berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Ya, bayangkan dalam makan minum saja nggak boleh berlebihan, kan? Kulu washrabu wala tusrifu, kata Nabi. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, apakah berlebihan secara jumlah atau juga berlebihan? Di zaman sekarang berlebihan sekali nih orang dalam makanan minuman tuh berlebihan. Ya, gulanya berlebihan, pengawetnya berlebihan, mecinnya berlebihan. Itunya berlebihan. Wal iyadzu billah, yang datang penyakit. Yang datang adalah penyakit, ya. Jadi serba berlebihan ini tidak dibenarkan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu agar kita bisa menjauhi kesalahan-kesalahan mereka. Yang keempat, sikap ghulu itu telah membuat binasa umat-umat sebelum kita. Ya, jelas mereka itu binasa, itu mereka sengsara itu dalam beragama, ya. Yang kelima, Nabi SAW amat bersemangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sebab-sebabnya. Ini di antara sebabnya ghulu tadi. Yang keenam, ghulu terhadap orang saleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketujuh, dorongan agar bersikap pertengahan. Nah, ini pertengahan dibutuhkan, tidak melampaui batas dan tidak mengurang-urangi, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat dalil yang terakhir dari bab ini, ya. Dari riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi yang mulia SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, kata Nabi. Binasalah orang yang berlebih-lebihan dalam tindakannya. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang, halakal mutanatti'un, ya, celaka dan binasalah orang yang berlebih-lebihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah dari hadis ini, tanattu adalah mendalami suatu dan memberatkan diri mengikuti mazhabnya ahlul kalam yang masuk dalam perkara-perkara yang bukan urusan mereka dan yang akal mereka tidak sampai seperti pada penetapan sifat-sifat Allah. Mereka berlebih-lebihan mendalaminya sehingga menjadi binasa karenanya. Ini sebagai contoh saja berkaitan dengan
berlebih-lebihan dalam ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh siapa tadi? Dilakukan oleh ahli kalam atau orang-orang yang belajar filsafat. Nah, itu mereka berlebih-lebihan tuh dalam memahami, mendalami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai mereka akan wafat, sampai akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, mereka masih bingung tentang akidah. Nah, itu ahli kalam. Ya, orang-orang filsafat yang telah berlebih-lebihan mendalami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka semata. Begitu ya. Hal itu menyampaikan mereka pada salah satu dari dua perkara. Pertama, tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Yang kedua, ta'til, yakni menolak sifat-sifat Allah karena dianggap kalau menetapkan sifat-sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun umat pertengahan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bersikap tengah-tengah, tidak mendalami masalah penetapan sifat-sifat Allah, ya, dan tidak juga masalah penafiannya, menolaknya, tidak menolaknya. Menetapkan tetapi tidak berlebihan dan tidak menolaknya pula, tidak menolaknya, begitu ya. Mereka mengambil zahir apa yang nampak dari lafaz-lafaz Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi, tanpa menyerupakan dengan makhluknya sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dari surah Asy-Syura ayat 11. Mereka mengatakan kami tidaklah berhak untuk menambah-nambahi sehingga mereka tidak binasa, bahkan mereka di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tatkala orang-orang Persia, bangsa Romawi dan bangsa-bangsa yang selainnya masuk Islam, mulailah mereka mendalami perkara ini. Mereka mengadakan berbagai perdebatan yang tidak pernah berhenti sampai mereka akhirnya binasa, sengsara. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Hal-hal yang ditanyakan oleh orang-orang belakangan sekarang ini tidak pernah dibahas oleh para sahabat yang mereka adalah umat pertengahan. Namun orang-orang belakangan telah tertipu. Mereka sangka semakin banyak perkataan seorang dan semakin banyak orang melakukan perdebatan dalam masalah agama, maka dia dianggap lebih berilmu dari yang lain. Ini suatu anggapan yang salah. Lihatlah para pembesar dan ulama-ulama mereka, diantaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit. Bagaimana keadaan mereka? Perkataan mereka lebih sedikit daripada perkataan Ibnu Abbas, padahal mereka lebih berilmu darinya. Demikian juga perkataan para tabi'in lebih banyak dari perkataan sahabat, padahal para sahabat lebih berilmu dari mereka. Demikian juga tabi'ut tabi'in, perkataan mereka lebih banyak dari perkataan tabi'in, padahal tabi'in lebih berilmu. Jadi ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat dan bukan juga dengan banyaknya perkataan, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang ada di dalam hati, sehingga dengannya seorang hamba bisa mengetahui yang benar dan ia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, kemudian disampaikan dengan ungkapan yang ringkas yang bisa menyampaikan kepada maksud. Baik, kemudian faedah, ada 3 faedah disampaikan di sini. Yang pertama, anjuran menjauhi sikap tanattu, yakni berlebihan atau ghulu dalam segala sesuatu, terutama dalam beribadah dan dalam pengagungan orang saleh. Yang kedua, hadis ini berisi anjuran untuk bersikap pertengahan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, kuatnya semangat Nabi Muhammad SAW demi keselamatan umatnya dan kesungguhan beliau dalam menyampaikan perkara agama. Nah, inilah berkaitan dengan ya faedah yang ada di sini. Yang terakhir, ya sebelum kita berikan kesempatan soal jawab kepada jamaah, kandungan bab ini kita bacakan ya satu persatu. Ada kurang lebih 20 ya. Yang pertama, sungguh orang yang memahami bab ini, sungguh orang yang memahami bab ini dan 2 bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat kekuasaan Allah Ta'ala dalam mengubah hati manusia. Yang kedua, pengetahuan bahwa syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Jadi pengagungan,
berlebihan terhadap orang saleh. Yang ketiga, pengetahuan terkait apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan faktor penyebabnya, padahal para nabi sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Yang keempat, pengetahuan mengenai sebab-sebab diterimanya hal-hal bid'ah. Pengetahuan mengenai sebab-sebab diterimanya bid'ah padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Yang kelima, faktor penyebab itu semua tidak lain adalah pencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Adapun yang pertama, rasa cinta kepada orang saleh, sedangkan yang kedua, tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Hanya saja orang-orang yang datang sudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Nah, jadi berbeda ya antara orang yang terdahulu dengan orang yang kemudian belakangan gitu. Ya, biasanya yang belakangan itu yang nggak ngerti, yang nggak paham ilmu, ini ya akan melakukan perbuatan syirik dan sebagainya, bid'ah dan sebagainya. Yang keenam, tafsiran ayat dalam surat Nuh tadi, ayat 23. Yang ketujuh, pengetahuan perihal watak manusia, bahwa kebenaran yang ada di dalam dirinya bisa berkurang. Ya, sedangkan kebatilan malah bisa bertambah. Ya, bisa bertambah. Yang kedelapan, bab ini mengandung bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran dan lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat, karena pelaku maksiat masih mungkin bertaubat. Sewaktu-waktu dia bisa bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya karena apa yang diyakininya adalah agama. Nah, ini pelaku bid'ah, beda dengan pelaku maksiat. Ya, kalau pelaku maksiat hati kecilnya bagaimana? Mengakui itu maksiat, sewaktu-waktu dia bertaubat. Tapi ahli bid'ah hati kecilnya mengakui apa yang diperbuatnya adalah agama, bagian dari agama, maka sulit bertaubat. Ya. Baik. Kemudian yang kesembilan, syaitan mengetahui dampak yang diakibatkan oleh bid'ah sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Tadi ya, banyak orang niatnya baik tapi caranya nggak baik, nggak benar, nggak ada contoh dari Nabi. Yang ke-10, pengetahuan mengenai kaidah umum bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang dan mengetahui pula dampak yang diakibatkannya. Yang ke-11, bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal saleh. Nah, ini walaupun memang dihiasi ya di zaman sekarang ini dengan bahasa-bahasa yang menjerat begitu, wisata religi. Keren nggak? Keren. Wisata religi, ujung-ujungnya syirik, ya kan? Ujung-ujungnya syirik. Yang ke-12, pengetahuan mengenai larangan adanya patung-patung dan hikmah memusnahkannya dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Ke-13, pengetahuan mengenai kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam tersebut mengandung makna yang agung dan diperlukan sekali meskipun telah dilalaikan atau dilupakan. 14, hal yang paling mengherankan yaitu bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah ini dalam kitab tafsir dan hadis dan mengerti makna kalimatnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan kaum Nabi Nuh alaihissalam adalah amal ibadah yang terbaik, dan sebaliknya mereka berkeyakinan bahwa larangan Allah dan Rasulnya dari ghulu justru ini adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. 15, pernyataan yang tegas bahwa sikap kaum Nabi Nuh alaihissalam yang berlebihan terhadap orang-orang saleh tidak lain karena mengharap syafaat mereka. Nah, ini keliru. Jadi mengharapnya kepada orang yang sudah meninggal. Ya, syafaat itu milik Allah semua. Lillahi syafa'atu jami'ah, kata Allah. Milik Allah lah seluruh syafaat yang ada. Yang ke-16, ya, mereka menduga bahwa ini maksud orang-orang yang berilmu yang mendirikan patung-patung itu, padahal tidak seperti itu. Artinya mereka telah jauh dari ilmu agama sehingga nggak ngerti, ya akhirnya udah terjerumus kepada syirik. 17, pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam.
Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. 18. Ketulusan hati Rasulullah SAW kepada kita umatnya dengan memperingatkan bahwa orang-orang yang berlebihan tindakannya akan binasa sengsara. 19. Dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang ilmu tauhid, ya, tentunya ilmu tauhid. Yang ke-20, sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Nah, inilah berkaitan dengan kandungan dari bab ini, ya, melalui dalil-dalil yang tadi telah disampaikan baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan jamaah jika ada pertanyaan dari apa yang dikaji pada pagi hari ini dari bab yang ke-19. Nanti kita akan masuk kepada bab yang ke-20 insyaallah taala.